Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kita dapat bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk doa dan dukungannya sehingga kami, ya, berapa orang, 4 orang bisa pergi Mupelnas dan pulang dalam keadaan sehat. Tinggal hambanya Simon yang belum kembali karena ada pelayanan di Jonggon Desa. Mupelnasnya walaupun dalam keadaan yang menegangkan, dalam arti COVID, ya, jadi syukur sehat karena begitu mau masuk gedung itu harus diswab dulu kita, harus diswab baru bisa naik ke lantai 4. Jadi kalau yang tidak lolos, memang ada beberapa yang tidak lolos, teman-teman pendeta yang harus dikarantina, ya, jadi nggak bisa ikut Mupelnas. Kalau dikarantina mungkin belum pulang kami, ya. Bisa ikut Mupelnas, kemudian sebelum pulang ke sini juga di swab lagi, bahkan swabnya itu bukan hidung satu dicucuk, dua dicucuk, ya. Jadi kami dalam keadaan sehat, itu semua karena doa Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, terima kasih untuk semua doa-doanya dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan melingkupi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca di dalam Matius pasal 24 Matius 24 ayat yang ke-37 sampai 44. Sudah dapat, katakan amin? Ya. Ya, ini kacamata saya bukan baru, kacamata lama, lensanya yang lama. Gagangnya patah kemarin di Mupelnas. Jadi kemarin selesai doa puasa saya cari, ya dapat yang plastik, ya. Yang penting bisa lihat wajah Bapak Ibu. Kalau saya buka kacamata nggak lihat, wajahnya samar-samar semua. Baik, mari kita akan buka Alkitab ini dan kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Sudah dapat, katakan amin. Kita akan baca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Ya, sedang kasih Tuhan, tema kita pada minggu ini, tema El Shaddai adalah manusia pada zaman Nuh. Sekali lagi, manusia pada zaman Nuh. Dan dalam pembacaan kita jelas dikatakan bahwa pada zaman itu adalah zaman yang sembrautan, zaman yang brutal, zaman di mana orang seenaknya saja melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Ya, selanjut gambarnya, saya hanya menampilkan gambar saja. Itu gambar Batrah Nuh. Ya, Nuh disuruh membuat batrah oleh Allah. Kemudian dalam zaman Nuh mereka selalu melakukan, sering mengerjakan yang namanya pesta pora. Jadi kemudian mereka sering berkumpul tapi pesta pora tanpa hukum dan sekendak hatinya. Itu yang terjadi kalau kita juga lihat dalam kitab Kejadian. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Bahkan ada disebut situ anak-anak manusia, lihat anak-anak Allah, malaikat melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik, kemudian
mereka melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Pokoknya mereka hidup seenaknya saja, itu pada zaman itu. Ya. Kemudian coba lanjut masih gambarnya. Jadi selain hidup pesta pora, mereka hidup semaunya dan menindas yang lemah. Jadi kalau ada yang mereka tidak suka, penguasa itu bisa memberi makan hewannya dengan temannya. Jadi temannya bisa ditangkap, hewannya diambil, istrinya diambil, hartanya diambil, pokoknya tidak ada hukum pada waktu itu. Nah, dalam pembacaan kita, ngerinya apa? Ayat ini berkatakan bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Menjelang kedatangan anak manusia, itu keadaan seperti itu. Ya. Orang untuk empati, simpati lebih dalam itu sudah kurang. Ya, apalagi kalau di kota-kota besar, masuk rumah, tutup pintu, tutup pagar, sudah tidak kenal. Ya. Dan itu masih baik, tapi di zaman itu mereka saling bertemu, berkumpul, tapi mereka saling membinasakan. Mereka menindas yang lemah, hidup semau-maunya, tidak ada aturan. Selanjutnya apa yang terjadi? Dan kalau kita lihat, ini Nuh memperingatkan mereka. Kalau firman Allah datang kepada kita, itu berarti kita diperingatkan oleh Tuhan. Dan Nuh itu memperingatkan mereka. Nuh mengingatkan mereka dengan mengatakan bahwa akan ada hukuman. Akan ada hukuman yang terjadi kalau mereka itu tidak mau bertobat. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Yang guru sekolah minggu pasti tahu. Ya, Nuh memperingatkan mereka dan selalu diingatkan berulang-ulang. Nah, dalam gambar ini Nuh lagi memperingatkan mereka, tapi dalam bagian ini adalah mereka mentertawakan. Pesan yang disampaikan oleh Nuh ditertawakan. Apa yang dilakukan oleh Nuh membangun batra di atas gunung ditertawakan. Apa yang dilakukan oleh Nuh diejek-ejek. Berapa banyak sekarang orang suka saling mengejek. Entah itu secara langsung, entah itu di media sosial, entah itu secara langsung maupun juga secara halus. Ya, saling mengejek. Bahkan kita juga kadang-kadang ditandai dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, hari-hari ini kan banyak gitu, kita buka Facebook kita, walaupun Facebook ini adalah sudah zaman lama lah istilahnya ya. Zaman yang sekarang tuh orang malah ke TikTok ya. Tapi kadang-kadang kita ditandai dengan cerita-cerita, dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, betul? Betul ya? Bapak Ibu pasti sering ditandai gitu. Kalau yang sering ditandai saya cuma lihat, oh ini berarti orang ingin berbuat hal yang tidak baik. Ya. Nah, zaman itu seperti itu. Kita lihat kalau orang-orang yang baik, orang-orang benar, yang selalu postingnya mungkin soal kehidupan yang baik, kehidupan bergereja, beribadah, itu kadang-kadang ditandai, sering ditandai dengan postingan-postingan yang tidak baik, di-hacker ya, orang-orang yang tidak baik. Orang itu ingin mengatakan bahwa kita tidak baik. Lalu lihat postingannya, padahal kita tidak posting sama sekali ya. Nah, itu yang terjadi zaman sekarang. Tapi di zaman Nuh itu sama, mereka mengejek Nuh sebagai hamba Tuhan. Mereka tidak percaya. Bahkan dalam pembacaan kita, coba kita kembali ke pembacaan kita tadi, dikatakan di ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Makan dan minum tidak salah, kita perlu makan dan minum. Kawin dan mengawinkan, kawin juga tidak salah, mengawinkan juga tidak salah. Tetapi kalau kita lihat dalam bagian ini bukan sekedar kawin mengawinkan, tetapi di dalamnya bukan sekedar makan dan minum, tetapi mereka pesta pora. Pesta pora yang dimaksud di sini adalah mereka bukan saja sekedar makan dan minum, kawin mengawinkan, tetapi bisa mengorbankan temannya, bisa mencurangi temannya, bisa mengambil harta temannya, bisa mengambil milik kesayangan temannya. Ya, itu yang dilakukan dalam pesta pora. Nah, coba kita lihat kalau kita dalam kitab Kejadian. Mari kita buka kitab Kejadian. Memang tema minggu ini harus buka dua
bagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, itu temanya di atas itu kejahatan manusia. Ya. Coba saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa lihat. Ayat 1, Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya hanya akan 120 tahun saja. Itu yang pertama. Ketika mereka melakukan kejahatan, maka Tuhan mengurangkan umurnya menjadi 120 tahun. Tetapi berkurang lagi sampai di dalam kitab Mazmur dikatakan berapa? Manusia itu umurnya hanya 70 sampai 80 tahun. Ya, karena melakukan kejahatan. Bahkan sekarang mulai berkurang. Orang kalau sudah berumur 80 tahun itu hebat. 70 tahun itu hebat. Ya. Kemudian ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Lihat ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu condong, selalu membuahkan apa? Kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sama dengan kita baca tadi di dalam Injil Matius. Pada zaman Nuh, sekarang Tuhan menyebutkan pada zaman akhir zaman. Kejahatannya sama. Kejahatannya sama. Bahkan dikatakan sini hatinya condong. Kecenderungan hatinya. Apa sih bahasa enaknya itu ya? Kecenderungan. Kalau tidak melakukan kejahatan, tidak tentram. Tidak damai rasanya kalau tidak melakukan kejahatan. Kalau tidak ngomelin orang, kalau tidak gibah gitu ya, kalau tidak menjelekkan orang, itu tidak tenang hatinya. Dan itu yang terjadi, sehingga Tuhan menyesal dan katakan bahwa kejahatan semata-mata. Melakukan makan minum, di dalamnya ada kejahatan. Melakukan kawin mengawinkan, di dalamnya ada kejahatan. Jadi semua unsurnya adalah unsur kejahatan. Apalagi mereka mentertawakan Nuh. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketika firman Allah datang kepada setiap kita, entah itu sangat lembut, bahkan bagi kita mungkin tidak baik, tidak berguna bagi saya, karena saya aman-aman saja, mungkin seperti itu. Tapi ingatlah bahwa firman itu menegur, mungkin ada sisi yang dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh meremehkan firman. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Itu firman Tuhan yang berkata. Jadi firman ini penting. Kemudian selanjutnya, dalam gambar itu setelah mereka mengejek Nuh, ya, Nuh sudah kasih tahu akan ada air bah, bahwa Tuhan menyesal akan menghukum bumi. Yaitu lanjut, dan akhirnya apa yang terjadi? Ini yang terjadi, saudara. Para hewanlah yang mendengar firman Tuhan. Karena manusia tidak mau mendengar, maka hewan yang mendengar firman Tuhan. Kan ironis, kita ini diciptakan oleh Allah, punya hati, pendengaran yang baik, tetapi tidak mau dengar-dengaran. Tadi Nuh sudah berulang kali memberitahukan, tapi manusia tidak mau dengar. Tapi ketika Nuh atau Allah berfirman kepada hewan, hewan yang dengar. Manusia nggak mau masuk ke dalam bahtera itu, nggak mau selamat, tapi hewan mau selamat. Nah, jangan sampai di akhir zaman ini kita seperti itu.
Kalau seandainya anjing boleh masuk dalam gereja duduk, mungkin akan ada banyak anjing masuk duduk dalam gereja, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kan hidup kita manusia, derajat kita lebih tinggi daripada hewan. Tetapi dalam kasus Nuh, hewan itu lebih dengar-dengaran. Bahkan dikatakan apa? Guru sekolah minggu, yang masuk ke dalam bahtera itu hewan yang apa? Pasangan. Jadi kalau pergi beribadah, bawalah pasangannya. Amin. Kalau yang jomblo ya apa boleh buatlah, sabar. Ya, yang sudah sendiri ya sabar, gitu ya. Tapi ini hewan berpasang-pasangan, dia bawa pasangannya supaya selamat. Karena mereka mendengar firman Tuhan. Jadi ini sebenarnya kalau lihat gambar ini, ya miris kita ya. Hewan aja dengar-dengaran loh masuk ke dalam bahtera. Kalau ikan, memang ikan tidak masuk di sini ya. Tapi burung-burung yang bisa terbang lebih tinggi dari gunung aja masuk. Manusia nggak mau masuk. Dan lanjut gambar selanjutnya. Nah, dalam bagian ini kita lihat hewan menikmati pelayaran. Siapa yang pingin naik kapal? Ini hewan lihat sampai keluar-keluar, digeladak, lihat-lihat pemandangan, ya. Menikmati. Jadi saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, yang pertama kita pasti diselamatkan, amin. Yang kedua pasti kita menikmati berkat Tuhan, amin. Ini hewan yang menikmati. Seandainya waktu itu manusia yang naik, maka yang dikeliling itu pasti manusia, ambil bercanda, duduk di geladak, ngopi, ya, sebagainya. Tapi ini hewan. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang pada zaman dulu, jangan sampai. Ya. Jangan sampai hewan yang harusnya gampang dibinasakan dan tidak berharga di mata Tuhan, mereka yang mendengar, mereka yang selamat. Mereka masuk dalam bahtera, mereka masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, mereka masuk dalam istilahnya gereja, mereka beribadah. Karena manusia tidak mau untuk diselamatkan. Manusia tidak mau menikmati keselamatan itu, tidak mau menikmati keindahan Tuhan. Bayangkan hewan ini menikmati pelayaran cukup lama, ya, cukup lama. Jangan sampai kita tidak menikmati. Nanti kalau ketemu gajah mungkin ya, gajah yang zaman Nuh, gajah ngomong, aku pernah naik kapal 40 hari. Jadi karena dia menikmati. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi dengan manusia? Kalau hewan itu menikmati, ini manusia dalam bagian ini mereka masih berusaha untuk selamat, mengandalkan kekuatannya. Bahkan firman Allah berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mereka naik sampai ke gunung yang paling tinggi, berusaha untuk menyelamatkan temannya, menyelamatkan pasangannya. Padahal Tuhan sudah sudah menawarkan keselamatan dengan adanya bahtera yang besar. Tapi mereka mau berusaha sendiri. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak bisa berusaha sendiri. Tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Amin. Tanpa Tuhan semuanya akan gagal. Dalam hari ini mereka akan gagal. Kalau kita lihat selanjutnya, bahtera sudah tertutup. Mereka dalam tulisan itu, Nuh, buka pintu, kami akan mati, mohon selamatkan kami. Saya yakin Nuh ingin menyelamatkan, tapi pintu anugerah daripada Tuhan sudah tertutup. Yakin kita masih punya hati yang baik. Kalau kita melihat saudara kita, melihat teman kita, kita sayang sama mereka. Kita ingin menyelamatkan, tapi pintu anugerah sudah tertutup. Seperti ini, pintu sudah tertutup. Bahkan kalau kita baca, Bapak Ibu baca dalam kitab Kejadian, yang menutup pintu itu siapa? Tuhan yang menutup, bukan Nuh. Jadi pintu keselamatan itu yang menutup adalah Tuhan sendiri. Jadi carilah Tuhan selama masih Ia berkenan ditemui. Ada saatnya pintu sudah tertutup dan kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Oleh sebab itu selama masih keselamatan masih ada, mari kita hidup dalam keselamatan itu. Kemudian gambar selanjutnya,
ini sudah terlambat. Pintu sudah tertutup dan mereka menuju kebinasaan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekali saya katakan, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, hidup ini kan kesempatan. Ya, ini sudah, ya, yang masih hebat berenang ini, saya rasa. Tapi yang tidak bisa berenang seperti saya pasti sudah duluan, ya, sudah duluan selesai seperti itu. Pintu anugerah masih terbuka. Sebab itu giatlah beribadah, giatlah menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu, saudara. Ya, apalagi hari-hari ini kasus semakin meningkat. Ya, ada beberapa sekolah di Tarakan yang sudah mulai ditutup, di lockdown. Ya, di lockdown. Kenapa? Karena kasusnya meningkat. Nah, oleh sebab itu, selama kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam zaman Nuh itu seperti sekarang timbul kebencian, keserakahan, kekuasaan, ambisius ingin menguasai, itu yang terjadi sehingga Tuhan menyesal. Nah, dalam pembacaan kita terjadi juga kalau dalam Nuh itu, zaman Nuh itu mirip dengan zaman Lot. Ya, mirip zaman Lot. Zaman Lot itu juga sampai Sodom dan Gomora dibinasakan sama. Kenapa? Karena bukan selain mereka mengambil pasangan orang lain, selain mereka mabuk-mabukan kekerasan, mereka juga di situ yang muncul yang namanya di Alkitab ditulis itu soal yang namanya homoseksual dan lesbian di zaman Lot. Tapi saya yakin di zaman Nuh itu juga sudah kekerasan terjadi. Mereka begitu melihat tamunya Lot, mereka ingin melakukan hal yang tidak baik, kekerasan. Lanjut gambar selanjutnya. Ya, di akhir zaman ini timbul yang namanya kekerasan, saling memukul, bukan hanya memukul secara fisik, tetapi juga memukul di media sosial. Saudara buka media sosial, apalagi yang TikTok itu ya, kadang-kadang ada ujaran kebencian di situ, saling menjelekkan, khususnya juga kebanyakan itu umat Kristen ya, yang sering kadang-kadang dijelekkan ya segala di TikTok kalau saya nonton itu. Tapi ya biarlah, ya Tuhan kan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan, kan begitu. Jadi kekerasan terjadi, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara mental, cara pikiran kita, itu yang terjadi hari-hari ini. Kemudian selanjutnya hari-hari ini apa? Gambar selanjutnya, mabuk, kemabukan. Jadi dalam pesta pora zaman dulu dan zaman sekarang itu sama, yaitu mereka mabuk-mabukan. Mungkin sudah berkata, Pak, tapi kan Alkitab berkata boleh minum anggur. Sampai ada peristiwa Tuhan menjadikan air menjadi anggur. Itu boleh minum anggur. Oh, anggurnya begini Bapak Ibu, tidak boleh dalam pesta pernikahan itu orang minum anggur sampai mabuk. Itu aib kalau di Israel, tidak boleh. Jadi minum secukupnya untuk menghangatkan badan karena situasinya musim dingin. Jadi itu yang terjadi, kemabukan. Sama dengan gambar selanjutnya, gambar orang mabuk, pesta pora. Dan yang sekarang yang terjadi adalah banyak seperti ini. Lanjut, apa? Kawin kontrak. Jadi zaman dulu mungkin tidak ada kawin kontrak zaman Nuh, tapi sekarang mirip, ada sama hal-hal yang tidak baik, yaitu kawin kontrak. Kontraknya kawinnya berapa? 3 bulan, berapa bulan. Kalau tidak menguntungkan, kontraknya dicabut. Dan ini melanggar firman Tuhan, kawin kontrak ini. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, itu zaman sekarang. Makanya kalau Tuhan berkata dalam ayat itu bahwa Tuhan menyesal menjadikan manusia karena kecenderungan hatinya mencari celah bagaimana bisa melakukan kejahatan seolah-olah baik. Nah ini, melakukan kejahatan seolah-olah baik, ya ini kawin kontrak ini. Atau ada kawin di bawah tangan, di bawah meja kah ya? Di bawah tangan, kawin kontrak. Mungkin di tempat kita di kota ini belum, tapi kalau di kota besar ada, apalagi di daerah Bogor kayaknya ya, itu banyak, hampir semua kawin kontrak. Dan di beberapa desa-desa lain.
Nah itu kejahatan. Itu berusaha untuk menutupi kejahatan. Apalagi muncul selain kawin kontrak, lanjut adalah apa ini? Poligami. Ya, selain kawin kontrak, poligami. Sehingga ada yang mengecilkan orang yang memiliki istri satu. Kalau istri 4 katanya apa? Superman. Punya istri 3, apa lagi namanya? Big man kah? Yang terakhir kalau punya istri 1, cemen katanya. Ya. Jadi yang punya istri 1 ngomong, wah cemen, kita ini bukan Superman kita nih, gitu ya. Ya itu ingin mengecilkan yang benar sebenarnya. Padahal yang benar menurut firman Tuhan adalah 1 istri 1 atau suami 1 itu yang harusnya Superman, bukan cemen. Tapi dunia sekarang sedang membalik, bahwa yang punya istri 4 itu yang Superman. Nah inilah kejahatan yang terjadi. Sehingga akhirnya coba kita lihat kembali ke pembacaan kita di dalam Matius tadi. Akhirnya Tuhan mengingatkan dalam kasus berjaga-jaga ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-41, ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan, ini kasus pengangkatan orang-orang percaya, rapture. Jadi dan mereka orang-orang yang jahat itu tidak tahu sebelum air bah itu datang, walaupun sudah diperingatkan. Jadi tetap setialah, karena firman Allah berkata, coba lihat ayat 42, kita baca bersama-sama. Ayat 42 tadi yang Bapak Ibu baca, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana. Ya, kasusnya adalah kalau ada 2 orang di ladang, ya, berkebun, lagi bertani, lanjut. Nah itu contohnya begitu, berladang lagi bertani, tiba-tiba temannya hilang. Loh kemana? Memang dia nih ya, kita lagi kerja kok pergi. Ya. Firman Allah berkata akan ada yang diangkat. Kenapa mereka diangkat? Karena tidak akan mengalami yang namanya masa antikris. Masa antikris itu susah. Ya. Secupak gandum sedinar. Dengan kata lain, upah 1 hari itu untuk dapat beras segini aja. Susah. Harus dipaksa, disiksa. Ikut Yesus, disiksa. Ikut Yesus, dirajam, dan sebagainya. Sehingga orang-orang percaya dalam kasus pembacaan kita ini, yang tidak melakukan hal-hal yang jahat, itu diangkat oleh Allah. Dipisahkan oleh Allah. Sehingga dalam pembacaan kita tuh, kalau ada 2 orang lagi bekerja di ladang, itu perumpamaan. Ya, yang satu diangkat, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, sama-sama pasangan, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dengan kata lain, firman Allah mengatakan demikian, bahwa masuk surga itu pribadi. Walaupun kita punya pasangan yang kita cintai, nggak bisa. Makanya gambarannya 2 orang lagi bekerja, satu diangkat, 2 orang yang lagi tidur dalam maksudnya seranjang suami istri, satu diangkat. Kalau suaminya setia, suaminya diangkat, istrinya ditinggalkan. Kalau istrinya yang setia, istrinya diangkat, suaminya ditinggalkan. Nggak bisa ngomong nanti Pak kalau kau angkat, ku pegang kakimu. Pokoknya kalau tidur ku peluk kau. Jadi kalau kau terangkat, aku terangkat. Nggak bisa. Yang saudara peluk akhirnya bajunya saja. Nggak bisa. Ini ngomong soal kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, tanggung jawab keselamatan itu adalah pribadi. Nggak bisa. Kalau bisa, maka begitu pengangkatan kita ikatlah, pokoknya ikat. Jadi begitu terangkat satu, semua jemaat El Shaddai ikut ke atas. Itu kan rame-rame. Tapi masalahnya nggak bisa. Nah, kemudian ilustrasi kedua adalah batu kilangan. Ini soal
ini batu kilangan ya. Zaman dulu kalau untuk menghaluskan sesuatu menjadikan tepung, gandum itu jadi tepung, kemudian anggur, pemerasan itu pakai gini. Ya, diputar hingga ada yang keluar. Ini besar, saudara, bukan kecil ini. Makanya kalau ada katakan seorang yang melakukan kejahatan atau menipu anak-anak, menyesatkan seorang anak, baginya lehernya diikatkan batu kilangan, baru lempar ke dalam laut, tak timbul-timbul. Ya. Jadi kalau ada dua orang yang perempuan yang sedang menggiling, satu diangkat, satu ditinggal. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ya, yang terakhir, ini pengangkatan orang percaya. Mari kita bukan menyaksikan saja pengangkatan, tapi kita menikmati pengangkatan itu. Amin. Sebab itu waspadalah, karena kita hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita seperti zaman Nuh. Zaman Nuh diperingatkan tidak mau mendengar, diperingatkan malah ngomong, kok urusan saya, ini kan hidup saya, urus sendiri urusanmu, tidak usah urus saya, gitu. Ya. Mereka nggak ngomong sama Nuh pasti begitu, uruslah. Kenapa kau buat bahtera di atas gunung itu, diejek-ejek dan sebagainya. Ya. Kalau itu ada datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, entah itu di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan, sabar saja. Berarti saudara adalah Nuh. Amin. Coba kita lihat sebagai ayat yang terakhir di dalam kitab Kejadian pasal 6 tadi. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin kita semua yang hadir sini adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Yang kedua, selain saudara mendapat kasih karunia di mata Tuhan, kita adalah orang yang dibenarkan oleh Allah dan berusaha untuk melakukan yang tidak bercela, berbeda dengan orang-orang duniawi. Amin. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Masih ayat 9. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, baik dalam datang beribadah maupun penyembahan di rumah, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Lakukanlah itu. Maka saudara sedang bergaul dengan Allah. Amin. Kurangilah aktivitas-aktivitas yang tidak baik, tidak benar. Entah itu menjelekkan orang, berusahalah kalau ada sesuatu masalah, tidak usah diumbar, apalagi tulis di media sosial. Hari ini aku benci kepadamu. Kita bingung, ini bencinya kepada Pak Gembala kah, kepada suaminya kah, istrinya kah, bosnya di sekolah kah, atau siapa? Ujung-ujung tanya, anu Pak, bukan, ada anjing tetangga berak di rumah. Nggak usah ditulis yang begitu-gitu, itu menunjukkan kita nggak dewasa. Bagus kita posting gambar-gambar yang memberkati, lagi bersuka cita, orang senangkan, lagi senang dia. Ya. Jadi itu Bapak Ibu senang kasih Tuhan, mari, saya yakin kita semua sudah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran dan berusaha untuk tidak bercela, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di antara orang-orang sejaman kita. Biarlah mereka melakukan kejahatan, atau kenapa kamu tidak ikut? Ya terserah kamu lakukan saja. Saya nggak ikut-ikut. Yang terakhir adalah ini yang penting, bergaul dengan Allah, bersekutu dengan Allah, memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab dan beribadah kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ini tanggal yang cantik juga, tanggal 20 bulan 2 2022, dan kita mendengar firman yang baik untuk kita semua. Baik, saya undang song leader singer pemusik, kita naikkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami hidup di akhir zaman dan sudah seperti zaman Nuh, tetapi kami percaya ada perlindungan Tuhan bagi kami. Kami mendapat kasih karunia di mata. Kami masih mendengar kebenaran. Kami mau hidup tidak bercela, dan
melalui persekutuan dengan Engkau dalam pujian penyembahan kami, dalam kami membaca merenungkan firman, mendengarkan suara-Mu melalui hamba-hamba. Terima kasih.